Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Iansyah, NPM 2108-10134. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang sudah saya buat selama praktek kerja lapangan, di mana proyek ini sendiri adalah sebuah proyek website yang diberi nama Save Our Satwa. Selanjutnya adalah deskripsi. Apa sih Save Our Satwa itu? Save Our Satwa adalah aplikasi perlindungan satwa terancam punah yang dirancang sebagai solusi cerdas untuk mendukung upaya pelestarian. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melaporkan tindakan ilegal terhadap satwa, mencatat observasi mereka terkait satwa dilindungi, serta memberikan informasi lengkap tentang spesies yang memerlukan perlindungan. Oke, next. Tentunya saat membuat aplikasi kita mempunyai latar belakang. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini sendiri yaitu keanekaragaman hayati Indonesia yang luar biasa, yang memberikan rumah bagi berbagai spesies penting dalam menjaga ekosistem dan lingkungan. Semakin terancam oleh tingginya tingkat ancaman terhadap satwa dilindungi. Perbuatan ilegal, perdagangan gelap, dan hilangnya habitat mereka menghadirkan tantangan serius bagi keberlanjutan ekosistem dan kelestarian satwa. Tantangan ini diperparah oleh kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat yang mempersulit upaya konservasi. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi Save Our Satwa menjadi semakin krusial dalam menanggapi dan merespon permasalahan ini secara efektif. Aplikasi ini diharapkan tidak hanya memberikan solusi cerdas untuk melibatkan masyarakat dalam pelestarian, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia yang begitu berharga. Selanjutnya, kenapa sih memilih tempat PKL di PT Persintologis? Kita ketahui PT Persintologis atau Decoding Indonesia adalah platform pembelajaran bagi pengembang di Indonesia. Platform ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk belajar, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan karya digital, meraih validasi industri, dan bahkan mencari pekerjaan di perusahaan mitra. Sejalan dengan tujuan ini, maka dengan mengikuti program di SIP Decoding Cycle 5 di PT Persintologis akan sangat mendukung realisasi dari proyek pengembangan aplikasi website ini, yaitu aplikasi website Save Our Satwa. Selanjutnya, apa sih teknologi yang digunakan selama pengembangan aplikasi Save Our Satwa? Laravel dipilih sebagai kerangka pengembangan untuk aplikasi Save Our Satwa, karena Laravel sendiri menawarkan kemudahan pengembangan. Selanjutnya adalah memiliki fitur yang modern, keamanan yang terintegrasi, dan dukungan komunitas yang aktif, serta kemampuan integrasi yang mudah. Dengan sintaksis yang jelas, fitur canggih seperti Elfuen ORM dan Blade templating, serta penekanan pada keamanan melalui manajemen autentikasi bawaan dan pelindungan CSRF, Laravel memberikan lingkungan pengembangan yang efisien dan aman. Dukungan yang besar dari komunitas aktif Laravel juga menjadi nilai tambah, memastikan keberlanjutan dan pembaruan yang konsisten. Selain Laravel, aplikasi ini juga memanfaatkan beberapa teknologi di luar ini. Salah satunya adalah API. Kami juga menggunakan API eksternal untuk pengembangan proyek ini. Salah satunya adalah UUCN Redlist API, di mana API ini untuk mengambil data ilmiah hewan berdasarkan nama ilmiah hewan yang di-request oleh sistem. Selanjutnya juga ada OpenStreetMap API, di mana API ini yaitu untuk menampilkan peta dan lokasi pengguna sekaligus informasi tempat kejadian perkara tindakan ilegal terhadap satwa. Selanjutnya, dalam pengembangan teknologi ini juga memanfaatkan banyak library, yaitu ada Bootstrap 5, yaitu untuk mempermudah pengembangan antarmuka pengguna yang responsif dan modern, dan memberikan komponen UI dan alat desain yang kaya. Selanjutnya ada Yajra Data Tables, yaitu untuk membuat dan mengelola tabel interaktif dengan fitur pencarian, pengurutan, dan penanganan data berbasis ajak. Selanjutnya ada library Dropify, di mana untuk membuat dan mengelola file unggah atau file input dengan tampilan yang lebih menarik dan fungsional. Selanjutnya ada library Sweet Alert 2, di mana library ini untuk membuat pop-up notifikasi yang lebih menarik
dan interaktif daripada notifikasi bawaan dari browser. Selanjutnya ada Card.js. Library ini untuk membuat grafik interaktif dan visualisasi data dengan berbagai jenis grafik seperti bar, line, dan donut. Selanjutnya ada library sweeper. Library ini untuk membuat slider atau carousel dengan tampilan yang responsif dan efek transisi yang menarik. Selanjutnya yang terakhir yaitu library leaflet, di mana library ini untuk membuat dan menampilkan peta interaktif di halaman web dengan dukungan untuk lapisan dan marka. Selanjutnya kami juga menggunakan version control system, di mana version control system ini untuk mempermudah developer untuk melakukan proses pengembangan aplikasi ini, di mana di sini kami sendiri menggunakan Git dan GitHub untuk version control systemnya. Dan yang terakhir untuk database-nya kami menggunakan MySQL. Selanjutnya, fitur apa aja sih yang ada di aplikasi ini? Yang pertama ada fitur pelaporan tindak ilegal terhadap satwa dilindungi, di mana fitur ini memiliki syarat-syarat juga yang harus dipenuhi, di mana syaratnya adalah masyarakat harus dapat melaporkan tindakan ilegal terhadap satwa dilindungi melalui platform web yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah proses pelaporan harus mencakup kemampuan untuk mengunggah bukti-bukti yang dapat diverifikasi seperti gambar, video, atau deskripsi kejadian. Selanjutnya, sistem harus memiliki status laporan seperti ditinjau, diverifikasi, dan divalidasi. Selanjutnya, pelapor harus dapat melihat status laporan seperti eh, yang sudah saya sebutkan sebelumnya di dalam histori laporan yang mereka ajukan. Selanjutnya untuk fitur yang kedua yaitu ada informasi satwa dilindungi, di mana fitur ini harus menyediakan informasi lengkap mengenai satwa dilindungi, termasuk nama ilmiah dan umum, deskripsi satwa, gambar, dan jumlah populasi saat ini. Selanjutnya informasi harus diakses dengan mudah oleh pengguna dan disusun dengan baik untuk referensi edukatif. Fitur yang ketiga itu ada artikel seputar satwa dilindungi. Fitur ini harus memuat berita dan artikel berkaitan dengan satwa dilindungi. Artikel harus memberikan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan satwa dan peristiwa terkini terkait dengan satwa dilindungi. Selanjutnya, pengguna harus dapat mudah menjelajahi dan membaca artikel-artikel ini. Selanjutnya, fitur keempat ada pencatatan histori satwa berdasarkan laporan. Setiap laporan yang diverifikasi harus dicatat secara rinci. Catatan ini harus mencakup informasi tentang jenis pelanggaran, tanggal dan lokasi insiden, serta hasil investigasi atau tindakan yang diambil sebagai tanggapan terhadap pelanggaran tersebut. Catatan ini akan membantu dalam melacak dan menganalisis tren pelanggaran terhadap satwa dilindungi. Fitur yang kelima yaitu ada fitur donasi, di mana pengguna yang ingin berdonasi harus dapat mengirimkan donasi dengan mudah melalui tautan yang disediakan. Dan pengguna akan diarahkan ke situs crowdfunding seperti Kitabisa atau Saweria untuk melakukan donasi. Selanjutnya adalah fitur favorit, di mana pengguna harus dapat menambahkan satwa dan artikel atau berita ke dalam favorit. Pengguna harus dapat melihat daftar favorit yang telah ditambahkan dan pengguna harus dapat menghapus list favorit yang telah ditambahkan. Oke, next. Selanjutnya kita akan melakukan demo aplikasi. Saat kita mengakses link sos.senjapawellness.com, maka akan menampilkan halaman awal seperti gambar ini. Akan lebih baik kita untuk masuk terlebih dahulu agar dapat memanfaatkan fitur secara maksimal, karena ada beberapa fitur yang harus login dulu untuk dapat diakses seperti fitur favorit dan fitur laporkan. Kita masuk. Jikalau belum mempunyai akun, bisa melakukan pendaftaran di sini terlebih dahulu dengan mengisi beberapa form yang telah disediakan, seperti nama, email, nomor handphone, dan password. Karena saya sudah memiliki akun, maka tinggal memasukkan akun yang sudah saya daftarkan.
Kita masuk, dan di halaman home ini terdapat ringkasan-ringkasan tentang apa sih web Chef or Satwa itu. Yang pertama ini ada deskripsi web Chef or Satwa. Selanjutnya yang kedua ada fitur-fitur yang dimiliki oleh web ini. Selanjutnya ada informasi seputar satwa. Selanjutnya ada artikel-artikel yang diterbitkan oleh aplikasi ini. Selanjutnya ada bagian tentang kami. Selanjutnya ada ringkasan dari jumlah laporan yang telah diterima oleh aplikasi ini. Dan ada fitur donasi juga. Dan ada yang terakhir ada bagian sering ditanyakan atau yang biasa kita sebut dengan FAQ. Ini bisa dilihat pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Nah, selanjutnya ke fitur kedua. Di fitur kedua yaitu fitur satwa, di mana di sini ada menampilkan list-list dari informasi satwa yang ada di dalam aplikasi ini. Coba kita buka untuk rusa sambar, di mana halaman ini akan menuju halaman detail satwa yang berisi informasi-informasi terkait satwa yang kita pilih di dalam list tadi, seperti nama Inggris, nama ilmiah, lokasi, status, tren populasi, dan deskripsi. Kita juga dapat melihat gambar secara jelas dengan mengklik gambar tersebut. Kita juga dapat menambahkan informasi satwa ini ke dalam menu favorit. Selain itu, halaman ini juga menampilkan riwayat satwa ini. Misalnya satwa ini telah mengalami tindakan ilegal seperti perdagangan ilegal. Untuk selanjutnya yaitu ada artikel, di mana menu ini juga menyajikan list-list dari artikel yang diterbitkan oleh aplikasi ini. Kalau kita klik baca, maka akan masuk ke halaman detail aplikasi. Di sini kita bisa membaca informasi seputar artikel yang kita pilih tadi. Ini adalah tampilannya. Kita bisa membaca isi dari artikel atau berita. Kita juga bisa menambahkan artikel ini ke menu favorit. Oke, kita langsung saja ke menu favorit. Nah, ini tadi informasi satwa yang telah kita masukkan sudah berhasil masuk ke menu favorit, di mana kita nantinya dapat mengakses informasi satwa yang telah kita favorit menjadi lebih mudah. Yang artikel juga tadi sudah masuk, yang orang utan. Ya, kita coba untuk meng-unfavorit. Apakah berhasil? Ini berhasil, kita cek lagi. Ya, betul, ini informasi satwanya sudah menghilang. Selanjutnya ada fitur donasi, di mana pengguna dapat berpartisipasi untuk berdonasi di aplikasi ini. Terdapat dua cara untuk berdonasi, yaitu bisa melalui platform Kitabisa dan via Bank BRI, di mana jika melakukan transfer via Bank BRI, diharapkan untuk melakukan konfirmasi donasi melalui form yang sudah disediakan dengan memasukkan nama, email, nomor telepon, nominal, dan bukti transfer. Selanjutnya adalah menu utama dari aplikasi ini, yaitu ada menu laporkan, di mana jika pengguna menemukan tindakan ilegal terhadap satwa, maka dapat melaporkan di dalam form ini. Coba kita isi, sebentar. Oke, coba kita isi untuk laporannya. Pertama yang harus dimasukkan yaitu ada tanggal kejadian. Misalnya kita pilih hari ini. Selanjutnya kita pilih lokasi kejadian melalui peta.
Misalnya kita taruh saja di sini. Jika kita menaruh marknya di sini, maka akan otomatis muncul inputan alamat berdasarkan lokasi yang kita klik. Selanjutnya kita bisa memilih jenis pelanggarannya, misalnya pemeliharaan ilegal. Selanjutnya kita pilih jenis satwanya, misalnya orangutan. Selanjutnya ada jumlah satwa, misalnya 2, dan deskripsi kejadiannya. Saya Selanjutnya kita juga bisa memasukkan foto. Ini misalnya ini sudah masuk fotonya. Dan tindakan yang diambil bersifat opsional, hasil investigasi juga bersifat opsional, dan catatan tambahan juga bersifat opsional. Jika kita merasa datanya sudah benar, kita dapat melakukan submit. Nah, maka laporan akan terkirim ke dalam sistem aplikasi. Selanjutnya kita akan ke bagian profile. Di sini pengguna dapat mengubah profil mereka. Contohnya ini. Misalnya kita mau ganti foto profil. Nah, maka kalau merasa sudah benar, maka kita simpan. Dan foto profil berhasil diubah. Selanjutnya, di sini juga ada riwayat laporan yang kita ajukan, di mana laporan yang kita ajukan sebelumnya sudah tercatat dalam sistem dan dapat dipantau di dalam profil, di mana laporan yang kita ajukan sebelumnya di tahap ditinjau. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke menu admin. Kita keluar dulu dari aplikasi, kita masuk menggunakan username dan passwordnya admin. Jadi kita masuk. Ini adalah tampilan halaman admin, di mana di dashboard ini sendiri terdapat beberapa ringkasan dari aplikasi ini, seperti jumlah data admin, jumlah laporan yang masuk, jumlah satwa, informasi satwa dalam aplikasi, dan jumlah artikel yang sudah diterbitkan. Selanjutnya ke menu yang pertama, yaitu ada menu admin, di mana di sini menu admin ini hanya bisa diakses oleh role super admin, di mana jika yang masuk role admin biasa, maka tidak akan bisa mengakses halaman admin ini. Dan jika ingin menambah admin, maka bisa klik ini button tambah admin dan mengisi beberapa form yang dibutuhkan, seperti nama, email, nomor telepon, password, atau konfirmasi password. Di sini admin juga dapat mengubah data admin. Selain itu juga dapat menghapus data admin. Oke, ke menu kedua, yaitu ada menu laporan. Sebentar, coba kita masuk ulang. Nah, ini tadi laporan yang kita kirimkan dari akun penggunanya sudah masuk ke dalam aplikasi, di mana nanti admin dapat melihat detail dari laporannya. Sini adalah detail dari informasi pelapor, selanjutnya informasi kejadian, jenis pelanggaran, deskripsi kejadian, dan bukti pendukung. Di sini jika admin sudah merasa bahwa ini adalah laporan yang sebenarnya, maka dapat mengubah status dari laporan ini. Bisa memilih disetujui ataupun ditolak. Tapi di sini kita akan mencoba untuk mensetujui dari laporan ini. Kita simpan. Ya,
Nah, maka status laporan berhasil disetujui dan eh, indikatornya akan berubah menjadi warna hijau dan dengan status disetujui dan akan berpindah ke section laporan disetujui ini pada tanggal 17 Januari. Dan jika nanti bila admin menolak laporan tersebut, maka akan masuk section laporan ditolak. Ini tidak ada data karena tidak ada laporan yang ditolak. Selanjutnya ada menu satwa, di mana admin dapat melihat data-data satwa yang sudah ditambahkan ke dalam aplikasi ini. Eh, Data satwa ini juga dibagi dalam beberapa sub pulau besar di Indonesia, yaitu ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jika ingin menambahkan data satwa, maka dapat mengklik button tambah satwa ini dan mengisikan data-data yang diperlukan, seperti nama ilmiah, nama lokal, populasi, lokasi, gambar, dan deskripsi. Dan ini untuk mengambil data-data ilmiah dari API yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu API JUCN Red List API, di mana untuk mengambil data ini kita harus memasukkan nama ilmiahnya terlebih dahulu. Saya contohkan, kita mengambil ini. Nah, tinggal kita klik ambil data dari API. Maka otomatis inputan akan terisi dari data API JUCN. Dan kita tinggal mengisi sisa input yang belum diisi. Selanjutnya, jika ingin mengedit data satwa ini, dapat melalui icon ini, button ini. Misalnya kita ganti namanya menjadi orangutan saja, kita simpan. Nah, maka nama berubah menjadi orangutan saja. Dan jika kita ingin menghapus, tinggal klik button dengan icon tong sampah. Oke, selanjutnya kita ke menu kedua, yaitu artikel. Di mana di menu ini juga menyajikan artikel-artikel yang sudah diposting di dalam aplikasi ini. Jika ingin menambahkan artikel, maka tinggal klik button artikel ini. Dan kita tinggal menambahkan apa saja yang perlu diinputkan, seperti jenis, posting iya atau tidak, judul, kata kunci, gambar, dan konten. Dan jika ingin mengubah artikel yang sudah ada, bisa klik button dengan icon mata. Kita bisa mengubahnya di sini. Dan jika merasa sudah sesuai, maka tinggal klik simpan. Dan data berhasil diubah. Dan jika ingin menghapus, juga tinggal klik dari icon hapus. Selanjutnya adalah menu donasi, di mana admin dapat meninjau donasi yang dikirimkan dari sisi pengguna, di mana admin dapat memverifikasi bukti-bukti donasi yang dikirimkan oleh pengguna. Misalnya ini. Nah, jika kita klik verifikasi, maka status dari donasi ini akan menjadi diverifikasi. Namun, sebelum melakukan verifikasi, tentunya kita harus meninjau dulu donasi ini dengan klik buton icon mata. Dan kita bisa melihat data-data dari donasi tersebut, seperti nama pengirim donasi, email, nomor telepon, nominal, dan bukti transfernya. Dari bukti ini hanyalah contoh. Jika kita sudah merasa bahwa bukti ini sudah valid, maka kita bisa klik verifikasi. Nah, maka statusnya berubah menjadi sudah diverifikasi. Sekian untuk demo aplikasinya. Kita kembali ke slide presentasi. Oke. Kesimpulan, Save Our Satwa merupakan aplikasi website yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi melalui artikel dan berita, tetapi juga sebagai alat edukasi efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Artikel dan berita yang terbit secara rutin pada platform ini memberikan edukasi kepada masyarakat dan membantu meningkatkan pemahaman tentang perlindungan spesies terancam.
Oke, sebelumnya, sebelum mengakhiri, presentasi ini, jikalau ingin melihat source code dari aplikasi ini bisa mengunjungi link GitHub, yang ada di repositori akun saya, di mana dapat diakses di https://keviniansyah/saveorsatwa.app. Nah ini, untuk kode programnya dari aplikasi Save or Satwa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang-kurang kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.